Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kita sudah belajar masuk dalam Imamat pasal 10 ayat ke-8 sampai 11, dan kita akan tetap lanjutkan karena terlalu panjang ayat yang kita baca dan belum selesai waktu kemarin. Dan kita lanjutkan hari ini Imamat 10 ayat 8 sampai 11 tentang larangan minum anggur bagi imam-imam. Saudariku, kemarin saya sudah katakan bahwa anggur mempunyai dua arti, yaitu arti yang baik sebagai persembahan minuman dan juga dalam perjanjian baru adalah lambang darah Yesus. 1 Korintus 10 ayat 11. Tetapi anggur juga mempunyai arti yang tidak baik sehingga harus dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, misalnya Efesus 5 ayat 18, Wahyu 17 ayat kedua dan sebagainya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin saya terangkan bahwa bagi orang-orang yang merasa panggilan khusus, seringkali Roh Tuhan memimpinnya untuk tidak makan anggur sama sekali, sehingga Allah dapat memakainya sungguh-sungguh penuh dalam rencana Allah. Orang-orang yang berjalan dalam Roh itu selalu bersedia mentaati Allah sepenuh, dan biarlah masing-masing bertanggung jawab sepenuh kepada Allah, seperti orang-orang Nasiri dan orang-orang Rehabi, seperti Simson, Jaya Pembaptis dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan tegakkan mereka dari macam-macam anggur yang tertentu, ada maksud Allah yang besar lewat orang-orang ini. Biarlah ia mengerti kehendak Tuhan dan mentaati, supaya lewat hidupnya kemuliaan dan kuasa Allah yang tak terhingga itu boleh dinyatakan pada dunia seluruhnya. Pemimpin-pemimpin pribadi mempunyai arti yang besar bagi dirinya sendiri dan bagi pekerjaan Tuhan yang suci. Lebih-lebih orang yang ingin masuk dalam kesempurnaan, mereka harus belajar taat sepenuh. Paulus di Filipi tidak menggunakan hak kewarganegaraan Rom yang dimilikinya. Itu dapat melepaskan dia dari pukulan dan penjara. Itu tidak salah. Tetapi Paulus taat pimpinan Rom dan kemuliaan Allah nyata dalam kehidupannya. Kisah Rasul 16 ayat ke-37. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, juga waktu ia hendak pergi ke Yerusalem, Paulus dinubuatkan kalau ke Yerusalem akan ditahan dan disiksa. Ia dapat tetap merdeka dengan merubah arah perjalanan, tetapi Paulus justru membuang kemerdekaan pribadinya, sebab Roh menegahkannya untuk mempertahankan kemerdekaan pribadinya. Kisah Rasul 21 ayat 11 hingga ayat ke-14. Baru kemudian di Yerusalem ia melihat rencana baru dari Allah yang besar untuk Roma. Kisah Rasul 23 ayat ke-11. Menjadi profesor kimia dengan penghasilan besar itu tidak melawan firman Tuhan, tetapi Johnson yang berhak akan anggur ini membuangnya. Ia menolak sebab Roh Allah memimpinnya untuk hal-hal lain yang lebih mulia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal ini sering orang lain tak mengerti mengapa Simson, Jaya Pembaptis, orang Rehab tidak mau minum anggur. Tetapi kemudian akan tampak bahwa pimpinan Roh ini membawa kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Itu lebih daripada anggur manis dunia ini. Mengapa tidak boleh minum anggur? Supaya jangan mabuk, saudara-saudariku. Lalu mata gelap sehingga satu, tidak dapat membedakan yang suci dan yang tidak suci. Dua, tidak dapat membedakan yang halal dan yang haram. Tiga, supaya dapat mengajar bangsa Israel hukum-hukum Tuhan yang sudah diberikan lewat Musa. Anggur itu memabukkan, sehingga tindakan seseorang menjadi sesat sebab mata gelap. Misalnya Absalom yang sudah mabuk kedudukan, sudah tidak lagi membedakan mana yang suci dan najis, mana yang halal dan haram. Ia menipu tiap-tiap orang yang ada persoalan yang hendak menghadap Daud. Ia bersikap kelewat atau kelebihan manis untuk menarik hati. Bahkan ia sudah tidak sadar bahwa merusak rumah tangga ayahnya itu akan dihukum Tuhan, dan berani pula mau membunuh bapaknya yang tidak ada salah kepadanya.
Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mabuk kedudukan itu sudah buta. Sekali lagi, orang yang mabuk kedudukan itu sudah buta. Begitu imam-imam yang mabuk akan menjadi seperti Nuh, Lot, dan Nabal. Amon mabuk seks juga menjadi mata gelap, tidak dapat membedakan nasihat yang baik atau yang jelek. Nasihat saudara Daud indah baginya sebab potong pendek untuk segera menikmati hawa nafsunya. Ya kan? Kadang-kadang forget yang sedikit ini merampas seluruh hidupnya dan ia mati seperti seorang Ahmad. Bapak Ibu saudara sekalian, Balhum atau Biliam yang seharusnya mengajar kebenaran Tuhan sebab mabuk uang dan pangkat, maka pengajarannya menjadi bengkok. Ia mengizinkan bahkan mengajarkan dosa supaya ia dapat memenuhi selera mabuknya. Guru yang mabuk mau panggil untuk mengajar yang salah. Kan 2 Timotius 4 ayat ke-3 sampai ke-4. Oleh uang atau ingin diperkenan seseorang dan sebagainya, pengajaran menjadi bengkok. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, imam-imam tidak boleh mabuk, sebab itu tidak boleh minum anggur. Jangan pelayan kita atau kehidupan ibadat itu dirusakkan oleh keinginan perkara-perkara yang fana. Pikul saleh, taat akan Tuhan, berjalan mengiring Dia sampai di Golgota. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita mentaati apa yang Tuhan hendaki dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mabuk anggur. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Sampai kita berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.